Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini Animin mau bahas spoiler terbaru One Piece chapter 1055. Dan judul chapter terbaru kita kali ini diberi judul Era Baru. Color Split minggu ini adalah poster One Piece film Red yang digambar oleh Oda, berisi Luffy, Shanks, dan juga Uta. Chapter dimulai di ibu kota bunga. Nami, Tama, dan Zeus sedang menikmati pesta dan makanannya. Di luar kota, Momonosuke dikalahkan oleh Ryokugyu. Yamato ingin pergi membantunya, tetapi Momonosuke bersikeras bahwa dia harus menghindari pertarungan. Raizo menggunakan tekniknya Ninpo Maki-Maki no Jutsu untuk menembakkan serangan api ke Ryokugyu. Ryokugyu bertindak seolah-olah dia terpengaruh oleh serangan Raizo, tapi dia bercanda. Kemudian dia menggunakan tekniknya Bokarin atau hutan tahan api dan membebaskan diri dari api. Ryokugyu berkata, "Kalian benar-benar berpikir kalian bisa mengalahkan Admiral dengan mengandalkan kelemahan yang jelas." Ryokugyu pun menusuk tubuh Raizo dengan salah satu cabangnya dan mulai menghisap nutrisi Raizo. Kawamatsu mencoba membantunya, tetapi tidak peduli berapa banyak cabang dan akar yang dia potong, mereka tidak berhenti tumbuh. Akhirnya, Ryokugyu juga menangkap Denjiro, Kawamatsu, dan Nekomamushi. Beralih ke ruang rahasia Kozuki Sukiyaki, kita melihat bahwa jalan rahasia yang mengarah ke tangga panjang telah dibuka di tanah. Sukiyaki dan Robin sedang berjalan menuruni tangga bersama Law. Robin bertanya pada Law, "Apakah kau berhasil mengikutiku dengan aroma tubuhku?" Law bilang dia bukan hyena. Law tidak dapat menemukan Robin dengan teman-temannya di pesta, jadi dia mencarinya. Sukiyaki mengatakan dia tidak pernah memberitahu Kaido dan Orochi tentang lorong ini. Tapi karena salah satu anggota penting bajak laut Beast adalah seorang Chojin, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan Poneglyph. Robin bertanya mengapa seorang Chojin bisa menemukannya. Sukiyaki mengatakan kepadanya bahwa lebih baik mereka melihat sendiri. Sukiyaki mulai menceritakan kisah Wano Kuni, tetapi Robin memotongnya ketika dia melihat cahaya datang dari lubang di lorong. Robin bertanya, "Apa itu?" Sukiyaki mengatakan kepadanya bahwa dia bisa pergi untuk melihat apa yang ada di sana. Robin merangkak melalui lubang, Law berteleportasi dengannya. Mereka berdua melihat melalui kaca dan melihat reruntuhan kota kuno di bawah laut. Sukiyaki memberitahu mereka bahwa reruntuhan adalah tanah lain dari Wano Kuni yang ada sekitar 800 tahun yang lalu. Sukiyaki menjelaskan apa yang terjadi pada negara Wano Kuni itu. Dahulu Wano Kuni adalah negara yang besar, sekitar 3 kali lebih besar dari Wano Kuni sekarang. Itu terletak di bagian bawah Gunung Fuji, pada tingkat yang sama dari laut. Kemudian pada satu titik dalam sejarahnya, tembok besar yang mengelilingi pulau itu dibangun dan negara itu terkunci. Air hujan mulai menumpuk dan membanjiri seluruh negeri. Setelah itu air hujan mencapai bagian tertinggi dari dinding dan air mulai turun dan menciptakan air terjun yang besar yang harus didaki oleh Luffy dan juga bajak laut Big Mom. Orang-orang memutuskan untuk meninggalkan Wano Kuni yang asli dan membangun negara baru di sekitar lereng Gunung Fuji yang merupakan Wano Kuni saat ini. Robin, Law, dan Sukiyaki pun mencapai bagian bawah tangga dan Sukiyaki membuka pintu rahasia yang memberikan akses ke sebuah ruangan besar tempat Road Poneglyph berada. Robin mengatakan bahwa jika mereka dapat menemukan satu lagi, mereka akan dapat melakukan perjalanan menuju Locktail. Sukiyaki mengatakan bahwa ruangan ini berada di platform tinggi di dalam gua di kaki Gunung Fuji dan jauh di bawahnya adalah Pluton, senjata kuno. Namun Sukiyaki belum pernah melihat senjata itu, jadi dia tidak bisa menunjukkan pada Robin dan Law di mana senjata itu berada. Sukiyaki berkata, untuk mengeluarkan Pluton, tembok Wano Kuni harus dihancurkan. Dengan kata lain, membuka perbatasan adalah menghancurkan tembok pertahanan negeri ini, dan itu berarti melepaskan senjata kuno Pluton. Robin bertanya-tanya mengapa Kozuki Oden ingin melakukan hal seperti itu. Sukiyaki berkata, "Aku tidak tahu apa yang ditemukan oleh Oden dalam perjalanannya di laut." Kembali keluar ke ibu kota bunga, Ryokugyu menjebak Sarung Merah dan Yamato dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap negeri mereka. Ryokugyu mengatakan bahwa jika Kaido masih berkuasa di negara ini, dia tidak akan datang. Pemerintahan Kaido adalah yang membuat musuh menjauh dari Wano Kuni. Ryokugyu mengatakan untuk membawakannya Luffy si Tobi Jerami, dan ketika Ryokugyu mengambil kepalanya, dia akan meninggalkan negara ini. Yamato memberitahu Momonosuke bahwa mereka harus meminta bantuan Luffy dan yang lainnya, karena mereka tidak akan kalah melawan pria seperti ini. Momonosuke mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan Luffy atau Yamato, jadi dia meminta Yamato untuk tidak menawarkan bantuannya lagi.
Momonosuke berkata, "Kau telah dikurung di Onigashima sepanjang hidupmu, tapi sekarang kau bebas. Dan itulah mengapa aku ingin kau pergi, Luffy, Zoro, dan yang lainnya. Kita harus bisa mempertahankan diri melawan musuh dengan rakyat negeri ini. Kita tidak bisa mempercayakannya pada mereka yang akan pergi. Jika kita melakukannya, bagaimana bisa kita melindungi negeri kita di masa depan?" Ryokugyu pun mengolok-olok sikap kekanak-kanakan Momonosuke dan mengatakan bahwa dia tidak pernah berpikir seekor naga bisa begitu memalukan. Di saat putus asa, Momonosuke pun berhasil menembakkan bolo Blade yang melewati tubuh pohon Ryokugyu. Sarung Merah dan Yamato membebaskan diri. Ryokugyu menatap Momonosuke. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Yamato pun tidak percaya bahwa Momonosuke telah menguasai kekuatan naga. Momonosuke menembakkan bolo Blade lagi ke Ryokugyu dan membakar tubuhnya. Namun tanaman kecil tumbuh di belakang tubuh Ryokugyu yang terbakar dan Ryokugyu tumbuh darinya lagi. Ryokugyu berubah lagi untuk melanjutkan pertempuran. Ryokugyu berkata, "Ya, jika itu game yang ingin kamu mainkan, baiklah, aku akan menusukmu dari mulut hingga ke ekor." Dan tiba-tiba kilat hitam bisa terlihat di kejauhan. Ryokugyu merasa ada sesuatu yang melumpuhkannya dan dia berteriak kesakitan. Ryokugyu berkata, "Tunggu, itu Haki penakluk. Siapa kau? Apa bajak laut rambut merah? Dan mereka sedekat ini?" Kapal bajak laut rambut merah masih berada di laut dekat Wano Kuni. Beberapa anggota mereka meminta Shanks untuk berhenti atau semua Rocky akan pingsan. Shanks berkata, "Aku tidak akan mengatakan kamu hina, tapi seorang marinir menargetkan daun baru yang baru saja mengubah sejarah bajak laut." Lalu kita pun diperlihatkan beberapa kenangan bersama Luffy ketika Luffy menusuk wajahnya, Momonosuke saat masih kecil bersama Oden, Hiyori saat dia lahir, dan kita juga bisa melihat siluet yang tampaknya adalah Uta, karakter dari One Piece film Red yang merupakan putri Shanks. Kemudian kita melihat panel Shanks dari dekat. Dia sangat marah. Shanks berkata, "Apakah kau begitu takut dengan era baru yang akan datang?" Ryokugyu kembali ke bentuk normalnya dan mengatakan dia tidak berniat melawan Shanks dan krunya. Setidaknya tidak untuk sekarang. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi. Yamato merayakan dengan Momonosuke dan Sarung Merah. Momonosuke menangis dengan gembira. Di ibu kota bunga kita bisa melihat Brook, Usopp, Chopper, dan Franky masih dalam satu perayaan dengan Hiyori dan Toko. Di luar kota kita melihat Luffy sedang duduk di tanah bersama Zoro, Sanji, dan Jinbe. Luffy berkata, "Dia pergi. Si. Sanji berkata, "Sepertinya mereka tidak membutuhkan bantuan kita." Zoro berkata, "Momo, aku terkesan." Jinbe berkata, "Tapi Haki itu sangat mengesankan." Luffy berkata, "Aku tahu. Apa itu?" Di akhir chapter, Luffy pun tersenyum saat melihat kapal bajak laut rambut merah bergerak menjauhi laut Wano Kuni. Luffy berkata, "Entah bagaimana, wajah yang familiar muncul di pikiranku." Dan pertanyaannya, kemanakah Shanks akan pergi? Apakah Shanks akan benar-benar pergi ke tempat wilayah kekuasaannya yang telah diambil oleh Bartolomeo? Seperti apa yang dikatakan Shanks pada chapter 1054 yang lalu, menarik untuk ditunggu. Nah, itulah spoiler chapter terbaru One Piece chapter 1055. Terima kasih kepada Redon yang telah merangkumnya. Dan terima kasih juga sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.